Oke, teman-teman. Selamat datang di channel YouTube saya yang random gitu ya. Kali ini saya mau ganti airflow controllernya Dwarf 22 mm yang versi FL. Ini yang XXK ya. Ini udah saya lepas. Yang versi aslinya AFC airflow controller bawaannya sudah saya lepas. Itu dia ukurannya kalau nggak salah 1,2 mm dan akan saya ganti ke yang 0,8 mm. Ini saya sudah dapat, dan ini saya dapetin di toko waktu saya beli ini. Saya nggak kepikiran dulu kalau bawaannya itu terlalu loose banget gitu, sedangkan saya juga agak suka yang sedikit tight gitu. Ini kan sedangkan ini kan AFC nya dijual terpisah, dan saya nggak ngeh, saya baru ngerasain setelah beberapa bulan nyobain kayaknya ada yang loose gitu. Dulu sempat konsultasi ke teman-teman di Facebook, kan ada grupnya tuh, grup buat komunitas MTL-an begini. Saya tanya tuh, ini enaknya diapain biar agak tight, ada yang nyaranin digepengin begini begitu. Cuma mungkin metodenya waktu itu salah, saya gepengin pakai ini kalau nggak salah, karena nggak ada lagi alatnya, nggak ada tang biasa, saya pakainya tang ini mau nggak mau, coil cutter. Jadinya kayak gini. Sebentar, ini tadinya bulat sempurna kan, cuma saya gepengin, udah gitu gepenginnya salah metodenya. Saya gepengin begini, jadi gepeng kan tuh, kelihatan kan nggak bulat lagi ya. Tadinya lebih sempit dari ini, lebih gepeng dari ini. Cuma saya rasain pas saya pakai tuh, dia cloud yang dihasilkan tuh berantakan. Udah gitu juga saat di puff itu meletupnya tuh nyiprat nyiprat sampai ke drip tip, sampai ke atas gitu, jadi nggak nyaman. Itu saya cobain selama sebulan tuh dalam keadaan seperti itu. Kesel lah saya kan, bete lah saya, nggak nyaman lah vapingnya. Saya kembalikan lagi ukurannya semula pakai ini, saya giniin lah, saya masukin gini kan, saya coba kembali ukurannya semula, saya putar begini, nyata bisa. Untungnya nggak ngerubah ininya juga sih yang bawah, cuma yang di atasnya doang. Mungkin metode ngegepenginnya saya salah waktu itu, main asal jebret aja gitu kali ya. Nih, jadi jelek banget. Kesel lah saya kan, akhirnya saya coba cari di Facebook, di marketplace, nggak nemu-nemu karena ini versi XXK. Dia ternyata saya cari tahu tuh, untuk yang versi YFTK, KWH, dan lain-lain itu nyata punya beda sendiri-sendiri AFC-nya. Kayak bentukannya tuh ada yang beda-beda gitu. Ada yang ininya seperti ini, ada yang agak simetris kayak ada sudut-sudutnya gitu di sininya nih. Kalau ini kan hampir bulat nih sininya. Kalau yang YFTK kalau nggak salah agak kotak-kotak begitu dikit lah, ada sudut-sudutnya gitu. Bingung lah saya kan, di mana saya carinya nih, di toko-toko online shop hampir nggak ada. Saya cari di marketplace pun, udah di Facebook juga udah banyak yang sold ya kan. Saya cobalah iseng DM toko
vape store yang pertama saya beli ini nih, beli dua dwarfnya. Saya iseng lah, saya DM, karena saya yakin di dia tuh pasti ada. Kalau enggak ya dia mungkin di beberapa toko yang lain ada lah gitu. Kan di Jakarta tuh ada tuh banda-banda XXK. Biasa yang ngekip sih kayak Cikini, terus Mama Nini, sama Gerobak. Nah, 3 VS itu biasa mereka punya, dan biasa ngeluarin banda-banda XXK. Mungkin mereka punya partnya. Saya coba DM di toko saya beli ini, nyata ada. Ya untungnya deket dari tempat kerja, ya udah saya belilah. Sekarang saya mau pasang ini, saya mau coba pasang yang 0,8. Kelihatan ya bedanya ya. Yang 0,8 agak sempit. Beberapa temen sih ngerekomendasiin yang ukuran 1 mm. Cuma saya mau coba yang ini dulu. Oh iya, di dalam paket penjualannya tuh kayak gini nih boxnya. Dia dapat 4 AFC yang 0,8, ini yang 1,5 mm. Wah, kayaknya agak gede nih. Tuh. Kelihatan kan? Ini yang 1 mm yang direkomendasikan beberapa teman, karena katanya tight-nya pas, nggak terlalu sempit, nggak terlalu loose. Kelihatan ya. Satu lagi tadi mana ya, saya lupa naruh. Satu, oh ini dia di dalam. Ini satu lagi nih yang lebar banget nih, satu lubang 2,0 mm. Ini lubangnya gede banget nih, DTL atau gimana saya nggak ngerti nih. Lumayan gede lubangnya. Sorry ya nggak dibuka plastiknya, mager. Dapat 4 kayak gini. Kelihatan kok kalau yang buat XXK, YFTK tuh packagingnya beda-beda. Mereka tuh kelihatan kalau buat XXK tuh seperti ini. Kayak gitu. Oke, sekarang saya mau pasang dulu coba ya. Yang 0,8 nih. Berhubung masangnya gampang. Ya, kalau tahu waktu itu dia tuh AF-nya apa namanya dijual terpisah kayak gini ya kan, dan saya mesti beli karena pasti bakalan kurang sempit. Tahu gitu dulu saya beli. Saya megang ini udah sekitar hampir 6 bulan apa ya, dalam posisi DTL posisi airflow bawaannya itu. Nah, namanya juga tangan gatel ya kan, ngulik aja sejadi-jadinya malah nggak enak. Kita coba ya fit apa. Oh, fit tuh pas pas banget ya. Mungkin kalau saya belinya yang YFTK nggak nggak bakal fit kayak gini. Oke, sekarang kita pasang dulu bautnya. Oh iya, saya lupa belum coiling ya. Ya tadi sih
masih dalam pemakaian. Cuma ini karena baru dapat barangnya, ya udah saya sekalian bongkar. Cuma bongkar ininya aja kok. Kalau untuk tangkinya masih ada liquidnya, sayang. Saya terbalik begini aja naruhnya. Wah, fit banget, kayaknya cocok nih. Nggak usah terlalu kenceng, nanti selek. Soalnya kalau bautnya selek ada cadangannya sih. Cuma saya kemarin udah sempat pakai satu buat yang ini karena udah selek. Kalau nyari ya lumayan ribet juga, karena kita harus nyari bautnya tuh yang food grade. Food grade yang dimaksud tuh ini kan jatuhnya kan kita kalau lagi make tuh kena pembakaran ya gitu kan. Saat dia kita firing nih, memuai panas gitu kan, pasti kan ada zat-zat dari kandungan besi ini yang ikut memanas gitu. Dan kalau food grade kan kemungkinan tuh potensi kontaminasinya tuh juga nggak berbahaya gitu. Dan kalau beli spare bautnya juga jangan sembarangan, pastiin yang food grade gitu. Pakai apa ya hari ini ya? Ini 26 AWG. Ini 28. 27. Kantal. Ini dalamnya sih ada nikrom sih. Kalau nggak salah nikrom 27 AWG apa ya kalau nggak salah. Ini kantal 28 AWG. Ini pre-build. Untuk saat ini saya nggak mau sih pemakaian seperti ini karena takut panas saja. Nggak panas banget sih, cuma kurang nyaman aja. Ini cocoknya tuh dipakai di kayak RTA gede gitu ya, kayak VEV mungkin ya, flash evaporator tuh lebih mantep tuh. Coba ya, kita pakai ini aja deh, trial and error. Biasa pakai settingan standar karena liquid yang saya pakai tuh saat ini lagi Manhattan sih, jersey. Iseng 12, pakai yang 12. Tadinya sih pakai 24. Cuma saya coba turunin nikotinnya ya kan, dari 24 ke 18. Saya coba turun lagi ke 12. Belajar nyari flavor aja. Karena saya masih suka manis-manis dikit ya kan, saya bakal setting rapet sih paling. Kayak gini Pak penampakannya. Ini kan sebelum dirapetin. MTL itu bisa dibilang ya banyak drama sih sebenarnya. Cuma saya senang karena saya pindahan dari DTL juga sih. Ya masih belajar lah di MTL. Banyak temennya juga kok. Saya aja belajar MTL dari mentor saya, ada tuh mentor kenal di grup aja. Pakai apa ya, mana sih ini aja kali, ini aja lah. Kenal di grup ya kan. Saya dari DTL tadinya pengen coba tuh MTL-an kayak gimana sih rasanya. Ketemuan lah, ajak ketemuan ya kan, penasaran tuh.
Mau diajak ketemuan. Sana saya pengen nyobain Thailand itu kayak gimana sih, penasaran saya. Ketemulah sama orangnya waktu itu. Ya dia itu ketemunya pakai RTA De Vrau ini. Apa sih, dwarf De Vrau. Ketemunya dia pakai RTA kayak gini. Cuma dia waktu itu punya versi yang lengkapnya, yang sekali beli tuh packagingnya dapat banyak tuh, kalau nggak salah dapat bell cap, AFC-nya juga banyak, perintilannya banyak lah. Kalau yang XXK biasa kan kayak gini nih. Nah dia lebih panjang, segini panjangnya kalau nggak salah, panjang ininya nih segini. Itu isinya banyak tuh kalau nggak salah. Soalnya saya pernah lihat di channelnya siapa ya, dwarfnya dia itu beda. Dwarfnya versi siapa nggak tahu, banyak itunya, apa namanya, perintilannya banyak. Ya pakai yang murah-murah aja lah, seadanya. Oh iya lupa, ini mesti dilepas ya koil. Nih udah saya ganti satu bautnya. Saya rada-rada riskan juga ya kan. Yang dibingungin ya itu nyari baut food grade gitu ya kan. Moga-moga sih nggak susah nantinya. Bautnya baut L lagi. Bisa sih mungkin diganti pakai yang lain. Ya tinggal nyesuaiin aja ukurannya. Saya pengen coba nih tightnya seperti apa nih 0,8 ini. Asli saya penasaran banget. Dibilang ngewikingnya ngejelimet sih nggak juga, cuma ya paling efisiensi untuk ngisinya gitu, ngisi minyaknya, liquidnya mesti open dulu ya kan, dibuka dari bawah. Tapi dia nyediain bell capnya juga yang bisa ngisi dari atas. Apa sih namanya ya, bukan bell cap ya, apa sih namanya, top fill ya. Ya mungkin nanti next lah, beli-beli deh, sementara nyicil dulu. Buat sedekat mungkin dengan airflow. Masalahnya ini mentok. Dan coil jig saya adanya yang gini doang. Ini juga mentok udah. Ya mentoknya segini lah. Sekarang cari tempat sampah. Kita potong dulu koilnya. Si dwarf ini, ininya decknya lumayan luas, cuma tetap aja sih space ininya sih kurang, agak lebar gitu mungkin ya. Mungkin kalau agak lebar lagi masang prebuild tuh lebih enak kali ya.
Pernah sih nyoba Prebuild di sini, cuma agak panas aja. Panasnya sih masih nyaman, tinggal mainin wattnya aja dan cari sweet spotnya aja enaknya di mana. Kalau pakai yang ini nih, ini sih enaknya buat ngebakar PG-PG 6040 enak nih. Dapat OHM berapa kita nih? Oh lumayan lah, 6 berapa nih? 0,68 ya. Lumayan lah. Buat MTL ya agak-agak tight dikit ya. 0,68. Agak-agak kencang TH-nya gitu ya. Ya ranah nyamannya sih 0,8 lah. Kok biar tenggorokan gak kaget-kaget banget. Cuma berhubung saya throat hit junkie juga, kemarin nyoba punya temen sih, ada vrouwnya dia Oten kan, yang Oten pakai liquidnya liquid T, kalau tahu tuh liquid terbarunya Athena apa ya kalau nggak salah, yang vanilla tobacco. Tobacco-nya mantep banget tuh, laki banget, bisa lah jadi apa namanya saingannya Dutchman. Cuma jujur deh kaget saya tuh pas pakai, dia 15 mg, pemain resisten 0,8 kalau nggak salah, apa 0,7 gitu. Wah saya nyobain sampai kaget, TH nya kencang banget tuh liquidnya, karakternya mantep sih. Kalau misalnya tahu slow blow kan karakternya pedes ya gitu ya, punya karakter nikotin masing-masing sih untuk setiap liquid. Hebat sih, brewernya mantep-mantep. Ini kawat apa ya, saya nggak tahu nih. Saya waktu beli ini dibonusin kawat ini, nggak tahu nih kawat apa, saya lupa nanya. Ada saya beli di grup tuh, di grup Facebook. Baik orang mana ya, luar kota lah pokoknya, jauh, ngirim ke Jakarta Timur. Alhamdulillah aman lah, barangnya mulus banget lagi. Ya oke, cukup lah. Maaf ini ya, bukannya menggurui atau gimana, cuma berbagi sharing aja. Mohon maaf ini kalau ada yang tersinggung atau gimana, atau kata-kata saya kurang berkenan, atau caranya kurang sopan atau gimana, mohon maaf. Ini saya pakai Atomix yang putih, lagi adanya yang ini sih. Biasa sih kadang pakai ini, kapas Mujianto. Cuma lagi pengen aja pakai ini, durability-nya lumayan sih. Nggak rapat-rapat banget, nggak apa-apa lah, trial dulu kita.
sebenarnya lo RTA ini. Ya dilap-lap dulu soalnya tadi habis direndam air, bilas-bilas dulu. Ya kalau untuk yang baru-baru pakai Devo Dwarf. Kalau nguncinya bingung, nggak usah bingung, masukin ininya, patokannya di ininya aja. Ini kan ada yang kayak gading ini, kelihatan kan, yang kayak gading ini. Nah patokannya di ini tuh, lubang ini nih. Nah yang ini dia dibaliknya tuh buat tempat di sini dia kelihatan tuh. Jadi kalau dulu saya masih baru-baru tuh bingung kan, ini kok bisa miring pas dipasang, gimana ya, seputar-putar baru nyelos. Kalau kayak gitu terus kan bisa rusak. Oh, saya lihat, oh begitu. Barangkali ada yang belum tahu, yang pengen ngambil dwarf ya kan. Ini yang versi FL facelift, ngisi dari bawah. Ya nggak bagus-bagus banget ya. Beberapa temen yang pakai dwarf tuh ada yang cara masukin kapasnya tuh ada yang dijepit ke bawah, ada yang langsung diginiin, masukin begini, ada yang dimasukin ke sini dulu digantung begini. Jadi pas dimasukin tadi, dimasukin dulu ke lubang ininya. Setiap ini beda-beda sih keluhannya. Kalau saya sih udah biasa kayak gini. Kalau di teman saya tuh dia masang dengan ininya gantung gitu kan, karena kalau masangnya ditekuk kayak gini dia gampang dry heat malah katanya. Mungkin karena versi DL kali ya, saya nggak ngerti juga. Dan punya dia oten sih. Saya sih senang masang begini aja, kayaknya rapi aja gitu. Yang penting ininya ketutup aja, lubang ini nih, penting ketutup aja dia. Loh. Mungkin saat kemarin airpin itu, airflow controllernya itu digepeng-gepengin begitu, jadi aliran udaranya tuh jadi nggak bagus, berantakan banget sumpah. Tuh ya biasalah, tangan-tangan gatel, tangan geratak nggak bisa diem saking keponya ya kan. Tapi nggak apa-apa sih, kayak gitu kan jadi pengalaman, jadi ada tahu gitu loh. Oh berarti harusnya jangan begini next kalau ada temen yang mungkin mau pakai atau gimana ya kan,
bisa kita kasih tahu untuk tidak begini begini dan melakukannya mesti begini dengan cara yang seperti ini biar benar gitu, biar nggak salah kayak kita gitu. Power lock. Wanginya mantep banget. Jersey siapa sih yang nggak tahu ya kan, anak MTL manapun nggak ada yang nggak tahu minyak ini. Seolah-olah tuh dia kayak tempatnya kembali pulang gitu setelah perjalanan jauh. Misal kita explore liquid ya kan, di saat kita udah ini kangen ya kan, kangen nih liquid tobacco nih, baliknya ke Jersey lagi di saat lagi bingung lah, aduh mau beli liquid apa ya, yang ini udah dicobain, yang itu udah dicobain, bosen nih kayak tempat kembali pulang gitu di saat udah bosen sama lagi males deh misalnya ngeraba liquid lain kan, ngeraba rasa, lagi males nge-explore. Oke lah. Waduh, saya lupa nih sealnya belum saya pasang. Ini harusnya ada seal di sini. Seruput dulu deh kopinya. Ngopi. Ini dia nih. Lupa saya pasang. Tipis banget sih ini sealnya. Untung ada spare-nya sih. Yang paling penting sih spare seal buat kacanya sih itu. Beda sendiri dia. Kalau nyari, wah bisa-bisa nggak ada tuh. Kalaupun ada juga susah, jarang. Biasa sih red vapor nyetok. Banda-banda XXK kayak gini perintilannya. Punyanya Bishop lah, inilah itulah. Oh, isi dulu deh biar gak kosong. Punya saya ininya nyangkut nih di dalam. Begitu sih setiap mau dilepas begitu, lengket dalam. Apa ya, lucu ya pakai ginian ya, nggak zaman ya. Ya sayang mas, kalau beli lagi juga lumayan harganya, tahu sendiri kan. MTL mana ada yang murah, kadang banda-bandanya kurang ya, tambahin lagi deh. Penasaran nih 0,8 kayak gimana rasanya nih. Oke. Liquidnya agak bening nih yang 12 mg nih. Biasa kadang kalau di atasnya tuh pekat banget. Pakai ini biar aman, enak. Ya, jangan sampai pecah. Yang penting jangan jabra.
kenapa Pico nggak saya pakai nih, saya sangat sayang banget sama Pico nih. Udah gitu juga saya belum beli ininya, apa namanya, yang pelindung di sini tuh, yang karet tuh ada tuh di Red Vapor ada. Ponix wire Ponix Supply juga jual dia. Soalnya kan Pico begini nih, ini punya saya sempet penyok-penyok pada tuh, ada penyok-penyok gara-gara ini. Punya saya udah agak jelek ininya. Udah gitu kan ini kan gak simetris rata kayak gini. Ini kan dia cekung, ada cekungannya, butuh pelindung lah biar enak gitu. Oke, masih 0,68 ya. 0,68. Biasa tuh begitu tuh punya saya. Nggak tahu kenapa dari dulu tuh. Entah wikingnya atau coilingnya nggak ngerti saya. Pasti tuh. Coba lah 16. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 0,8 mm ya. Kalau saya bilang ini tight banget. Sempit, untuk kesempitannya tight lah. Kalau buat yang nggak suka sempit-sempit, kempot, mendingan pakai yang 1 mm. Ini kayaknya sih untuk yang 1 mm kayaknya enak nih. Ini 0,8 saya rasain sih agak terlalu sempit. Oke, segitu aja dulu ya. Nah, mungkin di video berikutnya saya akan review yang 1 mm kali ininya, AFC-nya. Oke, makasih ya yang udah nonton. Kalau mau ninggalin jejak silakan, like, komen, subscribe boleh. Oke, sampai jumpa lagi.